Beban harapan si Broky. Di jantung kota Kebonjati, tempat cerobong asap menjulang ke langit dan sungai berbau karat, harapan Broky berdiri di bawah lampu neon toko rotinya yang berkelap-kelip. Huruf-huruf Broky's Legacy berdengung samar, warna kuningnya yang retak menciptakan bayangan panjang di atas meja tempat ia menghabiskan separuh hidupnya menguleni adonan. Tangannya, yang kapalan karena bertahun-tahun membentuk roti gulung kayu manis dan roti tawar, gemetar saat ia mengiris roti untuk seorang pelanggan. Pelanggan itu tidak menyadarinya. Mereka hanya mengangguk, membayar, dan menghilang ke jalanan yang basah karena hujan. Nama harapan berarti harapan dalam bahasa kuno, sebuah fakta yang tak pernah dilupakan ayahnya. Harapan, kau memikul beban 1000 doa, katanya, suaranya serak karena puluhan tahun bangun pagi dan menghirup asap rokok orang lain. Tapi doa takkan terwujud di dalam oven kecuali kau mengurapinya sampai tuntas. Toko roti ayahnya, yang dulunya toko sederhana, telah berkembang menjadi jaringan 10 toko di seluruh kota, masing-masing merupakan monumen ambisi yang gigih. Namun ketika Tuan Broky tua meninggal 3 tahun lalu, ia meninggalkan harapan bukan warisan, melainkan beban, jaringan yang runtuh, kini tenggelam dalam utang dan persaingan dari kafe-kafe modern yang menjual roti panggang alpukat dan latte dengan nama-nama seperti Serene Bloom. Lonceng di atas pintu toko roti berbunyi, mengganggu pikiran harapan. Seorang wanita berjas hujan melangkah masuk, sepatu botnya memercikkan air ke lantai kayu. Dia langsung mengenalinya, Auburni Honey, barista dari kafe di Jalan Manggis, yang telah mencuri 2 tokonya tahun lalu. Dia tersenyum, giginya terlihat seperti tantangan. Harapan, katanya, menyebut namanya seolah itu sebuah pertanyaan. Kau masih berjualan roti di sini? Atau sebaiknya aku mulai menyebut tempat ini kue debu. Jari-jari harapan mencengkeram pisau dengan erat. Pisau ini masih hangat. Auburni tertawa, pelan dan merdu. Rasanya seperti penyesalan. Dia berjalan melewati etalase kue, jari-jarinya menelusuri kaca. Kau terlalu berusaha untuk menjadi Broky yang dulu. Tapi kau hanya lebih kecil. Lebih lemah. Suaranya merendah. Seperti ayahmu. Kata-kata itu terucap bersamaan dengan bunyi remah adonan. Ayah harapan meninggal dunia saat jaringan toko roti itu merosot, tenggelam dalam kesombongannya sendiri, menolak untuk modernisasi, menolak untuk menurunkan harga, bersikeras bahwa hanya kualitaslah yang akan menyelamatkan mereka. Kini harapan melakukan hal yang sama, berpegang teguh pada resep yang ditulis di dapur yang berbau minyak cengkeh dan kekecewaan. Mungkin aku tidak sama dengannya, kata harapan, berusaha menenangkan suaranya. Auburni menoleh, matanya menyipit. Kalau begitu menyerah saja. Bangun sesuatu yang berhasil. Dia melemparkan sebuah kartu ke konter, Coffee & Co. Mari berkolaborasi. Kemudian dia pergi, tawanya bergema di jalan yang sepi. Malam itu, harapan berdiri sendirian di dapur toko roti, lampu diredupkan. Bayangannya terpantul di lemari es baja tahan karat, rahangnya tajam karena kelelahan, matanya cekung karena bertahun-tahun berjuang untuk membuktikan bahwa namanya masih berarti. Kenangan hari-hari terakhir ayahnya muncul. Bagaimana ia berteriak saat melihat laporan keuangan, bagaimana ia membanting tinjunya di meja toko roti, sambil berkata, "The Brokies seharusnya yang terbaik." Seolah-olah alam semesta memiliki papan skor. Pintu kulkas berderak dan harapan menoleh. Hembusan angin telah membukanya, memperlihatkan rak-rak berisi mentega, kaleng ragi, dan sebuah foto lama dalam bingkai yang retak. Ayahnya, yang lebih muda, berdiri di samping harapan kecil, tangan diletakkan di bahunya. Tulisan di bagian belakang berbunyi, Harapan, Masa Depan. 2003. Kata, masa depan,
terasa seperti ejekan. Dia sudah mencoba segalanya, menambahkan pilihan bebas gluten, mengadakan malam puisi di toko roti, bahkan melukis mural wajah ayahnya di dinding. Tidak ada yang berhasil. Terdengar suara benturan keras dari luar. Harapan membuka pintu dengan kasar. Sebuah truk pengiriman dari toko roti Coffee tersangkut di tiang lampu. Sisi truk bertuliskan, Serene Blomauburni Eko. Sopirnya mengumpat dalam bahasa Jawa, sambil mengutak-atik roda yang penyok. Kerumunan orang telah berkumpul. Harapan ragu-ragu, lalu mengenakan mantelnya. Pegang itu, katanya kepada pengemudi, sambil mendorong kotak perkakas ke tangannya. Dia berlutut di samping truk, kunci Inggris di tangan, otot-ototnya mengerang saat dia menyetel roda. Bodi truk dicat dengan warna zamrud dan krem yang elegan, berkilau bahkan di tengah hujan. Dia bekerja dalam diam, para penonton lainnya bergumam tentang namanya. Anak Brocky, kata mereka. Masih berusaha memperbaiki masa lalu. Setelah 30 menit, truk itu kembali menyala dengan bergetar. Sopirnya mengucapkan, terima kasih, dengan setengah hati, lalu pergi meninggalkan Harapan yang basah kuyup dan memegang kunci Inggris yang penyok. Kembali di toko roti, dia menatap foto itu lagi. Tangan ayahnya, yang kapalan seperti tangannya sendiri, bertumpu di bahu bocah itu. Dia teringat kartu Auburni, kata-katanya, bangun sesuatu yang berhasil. Saat fajar menyingsing, Harapan membuka toko roti dengan rak-rak baru, semuanya telah dikosongkan dari kue-kue kecuali satu, sepotong roti tawar polos. Dia menulis catatan di papan tulis, resep baru Brocky. Cobalah. Menjelang siang, bel di atas pintu berbunyi lagi. Auburni berdiri di ambang pintu, kali ini tanpa senyum. Apa ini? Tanyanya, sambil mengamati rak-rak yang kosong. Awal, kata Harapan. Dia melangkah masuk, mengamati roti tawar itu. Kau tidak sedang berlari. Tidak, katanya. Saya sedang mendengarkan. Keheningan di antara mereka terasa panjang, berat karena hujan kemarin dan hari-hari sebelumnya. Kemudian Auburni mengambil roti itu, memberinya uang 20.000 rupiah, dan berkata, jika kau memutuskan untuk membuka usaha patungan. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kaulah yang akan mengurus ovennya. Harapan tidak menjawab. Saat dia pergi, dia memperhatikan hujan mengukir jalan baru di trotoar, bertanya-tanya apakah Harapan bisa menjadi sesuatu yang tenang, sesuatu yang bukan monumen tetapi sebuah benih. Lonceng itu berbunyi lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Harapan Brocky tersenyum.